Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug, Kak Eta dari GKPS Cikoko di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Wah, tak terasa adik-adik, sudah minggu keempat kita hidup di tahun 2024. Tetap ada sukacita? Wow, tentu dong Kak. Karena Tuhan selalu berikan yang terbaik di dalam setiap hal kehidupan kita. Dan hari ini kita bertemu di sini karena adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah minggu di gereja masing-masing. Nggak usah sedih, nggak usah kecewa, karena di sini kita tetap bisa memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan, kita juga bisa berdoa. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita bersama di dalam rumah Tuhan. Ayo adik-adik, berikan salam kepada orang yang ada di sekitar kita dengan senyum termanis dan hati yang tulus. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh duduk. Sekarang kita mau masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami tidak sekolah, tapi kami sekolah minggu. Kami mau belajar memuji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya. Sekalipun kami tidak bisa pergi sekolah minggu, kami tetap bersukacita karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Berkati jaringan yang kami pakai Tuhan, supaya terkoneksi dengan baik, dan kami tetap bisa ikut sekolah minggu sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Kak Lina membuat rekaman ini sekolah minggu, di sekeliling Kak Lina banyak ayam. Kalau adik-adik bisa mendengar suara ayam bersahut-sahutan. Wah, puji Tuhan, ayam saja bisa bersuara,
Apalagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tentu tetap semangat untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Senin sampai hari Minggu kita ngapain ya? Nah, yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Jantungku Yesus segalanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kak Eta mau membawakan firman Tuhan dengan tema Tuhan mengajarkan berdoa. Kapan saja kita berdoa, di mana kita berdoa, apa yang harus dilakukan? Ya, mau tahu? Wah, tentu dong Kak, mau tahu banget. Dan saya senang berdoa, karena berdoa itu bicara dengan Tuhan. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku Kak Eta. Tapi di tahun 24 ini Kak Eta tidak sendiri. Kak Eta punya teman. Yuk kita panggil. Oh iya, adik-adik belum tahu ya. Kakak yang panggil dulu ya. Pita merah, sini deh. Ada apa? Aku sedang berdoa. Kok kakak manggil-manggil aja? Oh,
kamu sedang berdoa? Iya, lagi berdoa diganggu. Aduh, maaf deh kalau begitu. Kakak mau kenalin kamu ke adik-adik tuh yang ada di Bina Warga. Karena kan kamu mau temenin kakak selama mengajar di tahun 24 ini. Oh, begitu. Baiklah. Hai adik-adik di Bina Warga. Kenalkan ya, namaku Sipita Merah. Karena rambutku ada pita merahnya. Salam kenal adik-adik semua. Aku udah kenalan, Kak. Oh, bagus kalau begitu. Kamu dengerin ya, kakak mau bercerita. Baik, Kak. Aku mau mendengar. Nah, adik-adik, sambil si pita merah tadi mendengarkan, kita sebelumnya berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berkati ibadah kami sekalipun melalui YouTube. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan ya. Baiklah adik-adik, kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah Tuhan mengajar berdoa. Sebelumnya kakak mau nanya dulu nih sama si pita merah. Kira-kira dia sudah berdoa belum ya pagi ini? Pita merah, kamu tadi udah berdoa belum? Kakak, tadi pun kan saya sudah bilang, saya sedang berdoa. Kakak panggil, jadi berarti saya sudah berdoa. Gimana sih? Oh iya, betul adik-adik. Ternyata si pita merah ini sudah berdoa juga tadi sebelum kita mau beribadah. Wah, bagus ya. Nah, kita mau dengar ceritanya nih. Bagaimana sih yang namanya berdoa itu? Kamu mau dengerin nggak? Mau. Yuk, adik-adik, kita dengarkan yuk. Nah, adik-adik coba lihat. Kakak, ada gambar pasar. Nah, kakak mau tanya nih sama si pita merah. Pasar itu tempat untuk apa ya? Pita merah, pasar itu tempat buat apa? Kalau menurut pita merah, pasar itu untuk apa ya? Jangan dikikit tangan. Aku lagi mikir. Untuk main bola. Hah? Main bola? Emang betul adik-adik di pasar orang main bola? Bukan, kamu ngaco. Ada yang jualan kayaknya ya. Oh gitu, jangan digigit lagi tangan. Untuk orang jual dan beli. Ya, pinter. Terus kalau di pasar itu kira-kira sepi apa ramai? Aduh, kok jadi aku yang ditanya terus? Adik-adik tuh yang di situ tuh ditanya. Udah kamu aja. Ya ramai sekali. Jadi aku terus yang ditanyain. Ya adik-adik, betul kata si pita merah nih. Kalau di pasar itu tempatnya ramai sekali. Nah, kalau dia tempatnya ramai, apakah bisa dipakai untuk berdoa?
Kakak tanya juga ya sama si pita merah. Pita merah, bisa nggak berdoa kalau di tempat keramaian? Bagaimana ya? Tadi aja waktu aku berdoa kakak panggil-panggil, aku terganggu, terganggu. Tidak bisa konsentrasi, kakak. Oh, begitu. Jadi pertanyaanku, bisa tidak orang berdoa di pasar? Astaga, ya tidak bisa dong. Ya kan adik-adik ya, tidak bisa ya, setuju? Oke, setuju tuh kata adik-adik. Kita lanjut lagi. Nah, yang gambar berikutnya adalah di halaman rumah. Yo, kamu tanya lagi sama si pita merah ini. Pita merah, kalau di halaman rumah nih, di depan rumah kamu bisa nggak berdoa? Kira-kira bagaimana ya kalau di depan rumah? Aku lagi. Baiklah kalau begitu. Kalau kita di depan rumah itu, pasti tidak seramai di pasar. Tapi tetap saja banyak orang lalu lalang. Kakak ini nanyanya ada-ada aja. Lah, terus gimana? Bisa nggak berdoa di halaman rumah? Tidak bisa. Kakak ngada-ngada aja. Masa orang di depan halaman rumah disuruh berdoa? Berdoa sama siapa depan halaman rumah? Sama tiang telepon. Lucu kakak ini. Iya tahu. Kan kakak cuma nanya. Terus gimana dong jadinya? Kalau tadi pasar nggak bisa, halaman rumah tidak bisa. Jadi aku kalau berdoa di mana, Kak? Kalau mau berdoa, kamu mau tahu? Sabar ya. Nah, adik-adik, gimana tuh si pita merah ini nanyain? Kalau nggak bisa berdoa di pasar, nggak bisa berdoa di halaman rumah, jadinya berdoanya di mana? Coba kita tanya sama dia, jangan dia tahu. Pita merah, kamu tahu nggak di mana bisa berdoa? Aduh, aku yang bertanya, aku lagi yang disuruh menjawab. Betul-betul aku dikerjain. Tapi buat adik-adik di Bina Warga, baiklah, aku akan menjawab. Kalau kita berdoa, jadi di mana ya? Aduh, aku lupa. Aduh, sok tahu kamu tadi gayanya kayak pengen bisa menjawab. Taunya lupa. Iya, maafin deh. Emang nggak pernah lihat kakak berdoa? Nggak pernah. Emang kakak kalau berdoa gimana? Nah, karena kamu tidak pernah lihat kakak berdoa, bukan berarti kakak tidak berdoa. Terus gimana dong kalau begitu? Karena kakak berdoanya di dalam kamar. Hah? Masa iya kakak berdoanya di dalam kamar? Bisa begitu? Lah, memang seperti itu firman Tuhan yang bilang. Coba kita buka di Alkitabnya. Firman Tuhan
yang bilang kita harus berdoa di tempat yang tersembunyi ada di Matius 6. Ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa baca ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-13. Nah, sekarang kakak mau interview dia dulu deh. Soalnya dia kan masih baru ya. Kita harus tanya-tanya dulu. Pita merah. Iya, Kak. Kalau lagi berdoa, kira-kira apa yang disampaikan ya? Aduh, aku jadi harus berpikir terus nih. Habis ditanyain melulu. Ya udah, jawab aja. Apa yang mau kita sampaikan? Kalau aku pernah dengar kakak berdoa sih, kakak menyampaikan kata-kata. Ya bener, nyampaikan kata-kata. Masa menyampaikan pesanan makanan? Masa iya ya Kak, pesanan makanan kayak GoFood aja. Kamu maaf. Nah, jadi apa yang disampaikan? Seperti yang di Alkitab, Kak. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berbicara. Iya, bener ya adik-adik tuh si pita merah nih. Kita berdoa artinya menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaan kakak lagi nih ya. Boleh nggak? Pita merah. Bilangnya tuh cerita yang panjang-panjang ke Tuhan terlalu lama bertele-tele, boleh nggak berdoa? Sepertinya kalau menurut Alkitab sih nggak boleh ya Kak. Kenapa nggak boleh? Karena kan Tuhan sudah tahu isi hati manusia. Nih kayak yang di dalam mulut saya, gambar hati. Aduh, kamu bisa aja. Iya, pokoknya Tuhan sudah lebih dulu tahu apa yang ada dalam hati kita. Maksudnya hati manusia. Aku kan boneka. Betul adik-adik. Pita merah benar sekali. Kita tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berlama-lama dalam berdoa. Karena Tuhan sudah lebih dulu tahu. Ya adik-adik ya. Dan yang terpenting, tujuannya kita berdoa adalah ingin berbicara kepada Tuhan. Nah, kita mau baca ayat hafalan. Nah, kita mau baca ayat hafalan. Kakak mau suruh si pita merah nih yang baca ayat hafalannya. Ayo, pita merah, kamu bacakan ayat hafalan buat adik-adik tuh. Adik-adik yang cakep, yang pinter, aku mau bacakan ayat hafalan hari Minggu ini ya. Dengarkan baik-baik. Ayat hafalan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Begini bunyinya. Tetaplah berdoa. Coba adik-adik ulang. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Begitu, pita merah? Betul, Kak. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Artinya berdoa tidak boleh malas.
Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Kita mau berpisah. Apa yang mau kamu sampaikan, Pita Merah? Adik-adik di Bina Warga, rajin berdoa ya. Kalau saya, kakak aja yang bikin doanya. Kan saya boneka. Iya, kakak tahu. Tenang aja. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Baiklah adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami boleh mendengar firman-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini sekalipun melalui YouTube streaming dan online, Tuhan tetap berkenan memberkati kami semua. Biarlah satu minggu ke depan kami senantiasa di dalam tuntunan Tuhan, dan kami senantiasa semangat dan rajin di dalam berdoa dalam setiap detik dalam kehidupan kami. Biarlah Kau berkati semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Bina Warga. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit. Biarkan kami boleh senantiasa beraktivitas ya Tuhan dalam keadaan yang sehat. Berkati adik-adik di dalam pelajaran sekolahnya supaya semakin pintar dan rajin dalam belajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari, setiap saat, Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua. Enggak kak, aku enggak ngerasain. Kakak aja yang ngerasain. Adik-adik, coba kita bernafas. Segarnya kita masih bisa bernafas. Itu adalah berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau adik-adik nggak dapat berkat Tuhan, oksigen, adik-adik harus beli berapa? Adik-adik harus membeli mahal loh adik-adik. Tapi kita dapat gratis. Dan pada saat ini sebagai ungkapan syukur kita atas Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta mama atau papa transfer ke gereja tempat biasanya adik-adik beribadah. Atau kalau sudah masukkan amplop, minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, kita bawa amplopnya, masukkan dalam kantong persembahan. Yuk bersama kita naikkan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia telah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan
Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Juga kita naikkan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu yang Tuhan berkati. Kami boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih juga kalau kami boleh mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Karena kami tahu bahwa berkat Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang kami miliki, keluarga di mana kami boleh merasakan kasih sayang. Terima kasih juga Tuhan untuk sekolah kami boleh belajar untuk masa depan kami. Kami berterima kasih kepada gereja di mana kami boleh ikut sekolah minggu. Kami boleh dididik di dalam iman dan kebenaran. Tuhan, terima kasih juga untuk Bina Warga yang memfasilitasi kami ketika kami tidak bisa pergi sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati Kak Hendra sebagai direktur dan seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga, supaya kami semua tetap boleh melayani dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bulan depan negara kami akan melaksanakan pesta demokrasi yang disebut dengan pemilu. Kami belum mengerti karena kami masih kecil, tapi kami mau berdoa supaya keberadaan negara kami Indonesia selalu aman, tentram, damai, dan penuh dengan sukacita. Kami berdoa walaupun kami berbeda di dalam suku, di dalam bahasa, dan di tempat yang berbeda, tapi kami percaya kasih Tuhan yang menolong kami untuk saling mengasihi dan bertoleransi sehingga kedamaian ada di negara Indonesia. Terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi dengan seluruh stafnya yang boleh melaksanakan pemerintahan dengan baik. Terima kasih Bapak, sekolah minggu kami akan berakhir, tapi cinta kasih Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Berdoa itu bukan sepanjang-panjang apa isinya atau bahasa-bahasanya harus yang bagus-bagus. Tetapi ketika kita berdoa, kita bicara pada Tuhan. Nah, sampaikanlah apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Jadi nggak susah berdoa itu, karena doa itu seperti kita bernafas. Iya betul, ketika kita masih bernafas kan kita selalu bernafas, selalu mengambil nafas dan selalu mengeluarkan. Seperti itulah kita berdoa. Jadi berdoanya semua adik-adik pasti bisa, karena tidak perlu panjang, tidak perlu bahasa yang indah-indah, karena Tuhan mengerti. Dan pada saat ini kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian doa Bapa kami. Mari kita ada di dalam posisi berdoa. Bapa kami
bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita terus berdoa kepada Tuhan, kita bicara pada Tuhan. Akhirnya Kak Lina, Kak Eta, Kak Hendra, Kak Anggi, dan seluruh tim guru sekolah Minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik, selalu penuh dengan sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.